Bismillahirrahmanirrahim. Di antara nasihat dari 40 nasihat yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Munajjid hafizahullah ta'ala dalam bukunya Arba'una Nasihatan li Islahil Buyut, yaitu muwasalatu qiraati suratil Baqarah fil bait li tardis syaitani minhu, merutinkan membaca surat Al-Baqarah di rumah yang bertujuan untuk mengusir setan. Pertanyaan, apakah memang setan bisa melakukan gangguan-gangguan di rumah? Karena tidak mungkin kita berupaya untuk mengusir setan kalau setan itu tidak melakukan gangguan. Ada beberapa gangguan-gangguan yang kadang-kadang dialami oleh penghuni rumah, atau gangguan-gangguan setan yang terjadi di dalam rumah. Antara lain yang sangat berkaitan erat dengan pembahasan buku ini adalah terusiknya ketenangan dari pasangan suami istri, bahkan anggota keluarga. Kadang-kadang terjadi pertengkaran suami istri atau tidak akur antara anggota keluarga, satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lainnya. Dan sebabnya itu kadang-kadang adalah masalah-masalah yang sepele. Nah, ini merupakan salah satu di antara gejala-gejala bahwa di dalam rumah itu ada gangguan setan. Ketika gangguan seperti ini terjadi, maka tentu akan berpengaruh di dalam membangun keluarga sakinah. Pasangan suami istri sudah barang tentu tidak akan merasakan kebahagiaan ketika gangguan-gangguan ini sangat sering terjadi. Ada gangguan yang lain seperti penampakan sosok jin. Perlu kita ketahui bahwa setan itu ada dua jenisnya, ada dari jenis manusia dan ada dari jenis jin, seperti yang disebutkan di dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, tentu yang banyak dimaksud di dalam pembahasan ini adalah setan dari jenis jin. Nah, gangguan-gangguan jin yang terjadi di dalam rumah. Nah, di antaranya adalah penampakan. Penampakan ini bisa penampakan dalam bentuk suara. Kita mendengar ada suara-suara yang aneh dari sudut-sudut rumah atau dari tempat-tempat tertentu, ataukah ada penampakan, ada sosok yang nampak, baik itu manusia maupun binatang. Dan ketika terjadi hal yang seperti ini, jiwa kita tidak tenang. Jiwa penghuni rumah itu tidak merasakan ketenangan. Bahkan yang terjadi adalah kegelisahan. Nah, ini bentuk gangguan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah adanya bau busuk yang kita sulit temukan sumbernya. Beda mungkin saudara-saudara yang tinggal di daerah dekat TPA, tempat pembuangan akhir, ya kalau ada bau busuk itu sudah bisa dipastikan bahwa sumbernya dari sana. Ya, apalagi kalau sekarang ini musim hujan, bau itu sangat berpeluang untuk menyebar kemana-mana. Tetapi gangguan ini tidak ditahu dari mana sumbernya. Tiba-tiba muncul ada bau busuk. Ini salah satu di antara gangguan
syaitan jin di dalam rumah. Kemudian yang keempat adalah sering mimpi buruk. Jadi penghuni rumah itu sangat sering mimpi-mimpi buruk. Mimpi, ya ada istilah ketindisan, mimpi sosok-sosok tertentu di dalam tidur, macam-macam lah, mimpi jatuh dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ini diantara gangguan syaitan jin dalam rumah. Kemudian yang lain adalah terjadinya penyakit yang tidak jelas sebabnya. Terjadinya penyakit yang memang kelihatan gejala-gejalanya itu adalah fisik, tetapi sumbernya tidak jelas. Kadang-kadang menimpa anak balita, anak bayi, ya kadang-kadang juga menimpa ibunya atau ayahnya, tetapi tidak jelas dari mana sebabnya. Ya, kalau dilakukan deteksi medis juga tidak ditemukan penyebab medisnya. Ini juga adalah diantara bentuk-bentuk gangguan jin syaitan di dalam rumah. Kemudian malas beribadah. Ya, kalau dia berada di tempat yang lain, dia normal ibadahnya. Tapi ketika dia masuk di rumahnya itu malas baca Quran, malas sholat sunat. Ya, kadang-kadang juga selalu saja terlambat bangun menunaikan sholat, terutama sholat subuh. Inilah diantara bentuk-bentuk gangguannya. Kemudian kalau rumah itu juga sekaligus dijadikan sebagai toko, ya kan ada ya ruko ya, rumah toko, ya dijadikan sebagai tempat usaha juga. Usaha itu susah sekali untuk sukses. Ya, bahkan lebih banyak ruginya. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu penyebab di dalam rumah itu ada gangguan jin. Termasuk diantaranya adalah ada belatung. Ya, ada belatung menyebar di satu tempat dari rumah kita. Ini juga salah satu di antara bentuk-bentuk gangguan syaitan jin di dalam rumah. Nah, itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita amalan, ya, amalan preventif sekaligus merupakan amalan kuratif. Preventif artinya sebelum terjadi gangguan-gangguan ini, nah ini ada amalan-amalan, ada amalan yang hendaknya dibudayakan oleh setiap keluarga muslim di rumahnya. Demikian juga amalan ini juga bisa berfungsi kuratif. Ketika hal itu terjadi, maka tidak usah kita melakukan terapi-terapi yang lain, tidak usah kita melakukan amalan-amalan yang lain yang tidak ada petunjuknya dari syariat Islam. Sebab ini bisa mengarah kepada kesyirikan. Paling tidak kita terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah. Ya, melakukan satu amalan yang tidak ada contoh, tidak ada dasarnya dari agama kita. Nah, di antara amalan yang berfungsi sebagai berfungsi preventif dan sekaligus bisa berfungsi kuratif adalah membaca surat Al-Baqarah. Ya, merutinkan, membudayakan anggota keluarga itu membaca surat Al-Baqarah. Baik secara keseluruhannya yang terdiri atas 286 ayat ya. Kalau di 3 juz. Hampir 3 juz ya, 3 juz lebih ya, lebih 3 juz. Maupun
disebutkan juga dalam beberapa riwayat itu ada ayat kursi, kemudian ada dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Saya ingin membacakan beberapa dalil-dalil tentang fungsi surat Al-Baqarah ini sebagai pengusir syaitan di dalam rumah. Pertama, hadis yang disahihkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum kubura. Janganlah kamu menjadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Ya, artinya apa? Di dalam rumah itu tidak pernah kita menunaikan salat. Di dalam rumah itu tidak pernah kita membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya perkara yang terlarang di kuburan itu adalah membaca Al-Quran, kemudian sholat. Nah, jadi ketika seseorang tidak melakukan itu, tidak sholat di rumahnya, dalam hal ini tentunya adalah sholat sunat bagi laki-laki, kemudian bagi wanita lebih afdal di rumah sholat wajibnya maupun sholat sunatnya, kemudian juga tidak membaca Al-Quran, hanya dijadikan sebagai tempat istirahat. Itulah orang-orang yang menjadikan rumah-rumah mereka itu sebagai kuburan. Kemudian Nabi SAW selanjutnya mengatakan, inna syaitana yang firu minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari satu rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, ini dalil yang menyebutkan surat Al-Baqarah secara keseluruhan sebagai pengusir syaitan dari rumah kita. Kemudian yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadraknya dan juga disebutkan di dalam Sahihul Jami oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nabi SAW bersabda, Iqra'u suratal Baqarah fi buyutikum. Bacalah surat Al-Baqarah di rumah-rumah kalian. Fa inna syaitana la yadkhulu baitan, karena sesungguhnya syaitan tidak akan masuk ke dalam satu rumah yuqra'u fihi suratul Baqarah, yang rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Ini dalil secara khusus yang menyebutkan bagaimana keutamaan satu rumah di mana rumah itu tidak dimasuki oleh syaitan. Salah satu di antara amalan penghuninya adalah merutinkan membaca surat Al-Baqarah. Kemudian yang ketiga, ini menyebutkan tentang keutamaan dua surat terakhir. Jadi ini dalil khusus yang menyebutkan tentang keutamaan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam As-Sunnah dan selainnya juga disebutkan di dalam kitab Sahihul Jami. Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala kataba kitaban qabla an yakhluqas samawati wal ard bi alfai amin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menulis suatu kitab sebelum diciptakannya langit dan bumi 2000 tahun, sekitar 2000 tahun. Wa huwa indal arsh, di mana Allah itu berada di atas arsh. Inilah dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu ada di arsh. Jadi ketika kita ini ditanya di mana Allah, maka jawaban yang tepat adalah dia ada di arsh. Allah itu ada di arsh. Wa annahu anzala minhu ayatain khutima bihima suratul Baqarah.
Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua penutup. Ya, dua penutup atau dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Wala yuqra'ani fi darin, dan tidaklah dibaca kedua ayat itu di satu rumah. Salayalin 3 malam fayaqrabuha asyaitan. Artinya tidaklah kedua ayat ini dibaca di satu rumah, melainkan setan tidak akan masuk ke dalam rumah itu selama 3 malam. Ya. Jadi ketika dibaca kedua surat ini, setan tidak akan masuk ke dalam rumah itu selama 3 malam. Nah, kalau kita ingin seterusnya, ya tentu mari kita selalu selalu membaca surat Al-Baqarah. Akan lebih baik apabila penghuni rumah itu menghafalkan surat Al-Baqarah. Ya, menghafal paling tidak per hari 1 baris. Ya, per hari 1 baris, karena jumlah baris dalam satu halaman itu ada 15 baris. Itu menurut cetakan resmi dari percetakan Al-Quran di Madinah. Itu 15 baris setiap halaman. Jadi kalau kita menghafal setiap hari 1 baris, maka insya Allah selama paling lama 2 pekan, ya paling lama 14 hari atau 15 hari, kita sudah bisa menghafal 1 halaman. Itu akan lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak menghafal sama sekali. Mungkin memang terasa lambat, tetapi dibandingkan dengan orang yang tidak menghafal, dia akan tidak akan terasa waktunya itu berlalu begitu saja tanpa ada tambahan. Ya. Jadi saya punya anggota pengajian itu, masya Allah setiap hari itu menyetor 1 ayat di WhatsApp. Jadi dia rekam suaranya. Nah, memang kita buatkan satu grup menghafal Al-Quran. Nah, itu 1 baris tetapi rutin. Nah, dan inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Inna habbal a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Sesungguhnya amalan yang disukai oleh Allah adalah amalan yang rutin sekalipun sedikit. Nah, ketika kita memprogramkan surat Al-Baqarah ini dihafal, itu artinya setiap hari kita membaca surat Al-Baqarah di rumah itu. Dan diulang-ulang, Ustaz. Diulang-ulang, sebab tidak hanya menghafalnya. Nah, hafalan ini akan menjadi mungkin apabila selalu diulang. Selalu diulang. Nah, coba bayangkan ya, kalau 1 halaman itu sudah selama 2 pekan, ya 2 minggu ya. Kemudian ada berapa ya surah Al-Baqarah? Ada 20 halaman lebih, ya. Ada 20 halaman lebih. Coba hitunglah kira-kira berapa bulan di dalam rumah itu terus dibaca surat Al-Baqarah. Nah, inilah menurut jaminan Rasulullah SAW, syaitan akan lari dari satu rumah yang selalu dibaca surat Al-Baqarah. Ya. Tetapi apabila kita tidak membaca secara keseluruhannya, maka kita bisa memilih. Ya, ini secara khusus tadi menyebutkan 2 ayat terakhir. Kemudian termasuk diantaranya di surat Al-Baqarah ini ada ayat yang dikatakan ayat yang paling agung di antara seluruh ayat. Ya, ayat yang paling ayat dalam Al-Quran. Ya, ayat yang paling agung di antara seluruh ayat Al-Quran. Nah, apakah itu? Ya, bahkan dikatakan dia penghulu ayat-ayat. Ya, di antara seluruh ayat Al-Quran 636 ayat lebih atau 6236 ayat lebih. Ayat inilah yang merupakan ayat yang paling agung. Dikatakan penghulu dari seluruh ayat-ayat. Itu terdapat di surah Al-Baqarah. Ya. Tepatnya di Al-Baqarah ayat 255, yaitu ayat kursi. Ya. Ayat kursi. Jadi ayat kursi inilah ayat yang paling agung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara 6.200 lebih ayat Al-Qur'an. Nah, ini ada sebuah riwayat
dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, ada sebuah riwayat dari Ibnu Qutaibah. Ada seorang dari Bani Ka'ab itu datang ke kota Basrah. Lalu kemudian mencari rumah. Ya, mencari rumah untuk tempat dia tinggal. Tetapi rumah yang didapati itu adalah rumah yang sudah banyak sarang laba-labanya di situ. Ya. Lalu kemudian yang mau menyewa rumah itu ya bertanya, kenapa rumah ini seperti ini? Ya, maka dijawab bahwa rumah ini ada penjaganya. Rumah ini ada penjaganya dan tidak ada orang yang berani masuk di rumah ini. Ya, bahkan di sini pernah terbunuh. Itu ya, karena penjaga rumah itu. Jadi ini menunjukkan riwayat bahwa memang di rumah itu bisa masuk jin. Ya, jadi hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya rumah lebih dari satu, yang tidak ditinggali, itu jarang ditinggali. Sekarang ini ya mohon maaf, jin-jin itu juga menyenangi rumah-rumah yang kosong. Sekalipun jin ini kan bisa tinggal di gua, bisa tinggal bahkan di lautan, bisa tinggal di udara, ya, bisa tinggal di hutan-hutan. Tapi jin-jinnya sekarang ini seleranya juga tinggi-tinggi. Ya. Jadi kadang-kadang juga mencari rumah-rumah yang kosong, rumah-rumah yang mewah. Nah, rumah-rumah itu adalah rumah yang kadang-kadang jarang ditinggali, atau rumah yang di dalamnya banyak musiknya, rumah banyak gambar-gambarnya, ada patung-patungnya, ya, atau rumah yang jarang kita berzikir di dalamnya, jarang baca Quran, tidak pernah sholat di dalamnya. Nah, inilah rumah-rumah yang disukai oleh setan, rumah tak ada tempat maksiat, ya. Ini menunjukkan bahwa kadang-kadang ada rumah itu ada penjaganya. Dan rupanya penjaga rumah itu ada jin ifrit. Ya, jin ifrit. Nah, maka seseorang dari Bani Ka'ab ini dia dengan nada memaksa, tapi saya butuh rumah. Ya terserah, kalau Anda mau sewa, maka dia sewalah. Nah, dia tidur di rumah itu. Ya, pada malam hari kemudian kelihatan sosok manusia yang besar. Ya, ada penampakan manusia yang besar bentuknya, manusia yang besar wujudnya, kemudian hitam ini sekelilingnya matanya, lalu kemudian ini cahaya. Ya, ada cahaya merah dari matanya itu. Jadi hitam di sininya kemudian memancar cahaya merah. Nah, kemudian orang ini orang dari Bani Ka'ab ini dia baca ayat kursi. Dia baca kursi sampai di ayat wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Itu mulai sosok itu mulai perlahan-lahan menghilang. Ya, perlahan menghilang. Dia ulang terus itu surat ayat kursi tadi, dia ulang-ulang terus sampai dia tertidur. Keesokan harinya setelah dia bangun, ya, dia melihat ada berserakan itu, ya, kelihatan ya kayak bekas ada terbakar, dan dia mencium bau hangus. Ya, kemudian ada teriakan, dia dengar suara teriakan bahwa kamu telah membakar semalam jin ifrit. Ya, nah ini dengan ayat kursi tersebut. Dengan ayat kursi ini menunjukkan kepada kita bahwa secara umum Al-Baqarah ini memiliki manfaat yang sangat besar. Tentu yang paling utama adalah ketenangan jiwa. Kemudian juga bisa mengusir setan dari rumah. Dan kalau kita tidak memungkinkan membaca keseluruhannya, kita bisa memilih dua ayat terakhir, atau kalau tidak bisa ya ayat kursi itu. Ya. Bukan justru kita ini
apa namanya, melakukan amalan-amalan yang tidak ada keterangannya, yang tidak ada contohnya. Kadang-kadang juga dari Al-Quran, ya. Dan mampu mengusir Ya, juga. Ustaz. Al-Quran surat yang tidak ada dasarnya. Padahal kan, Masya Allah, hadis-hadis itu sudah banyak menjelaskan malam Jumat. Apa yang kita baca malam Jumat? Surah Al-Kahfi. Ya. Malam Jumatnya juga, siangnya juga Al-Kahfi. Surah lain memang, tapi jangan kita mengkhususkan dan meniatkan yang tidak ada contoh dan keterangannya. Al-Baqarah ini, ini kita bisa jadikan ini dalil. Ya, kenapa? Karena kita mungkin punya niat mendapatkan manfaat dari Al-Baqarah itu dengan terusirnya setan itu. Ya. Jadi bukan justru kita membuat ritual-ritual di dalam rumah, Yang justru mungkin bukan menyalakan kemenyan apa? Iya, betul, dupa-dupa gitu ya. Ya, dupa-dupa, kemudian ada ritual-ritual tertentu atau kemudian kita membawa batu-batu apa segala macam di dalam rumah, menggantung di sana sini, kertas-kertas yang dilipat-lipat, ayat-ayat Quran yang tulisannya terbalik-balik, kita ikat di apa itu di tiang tengah. Ini semua hal-hal yang bisa menjatuhkan kita ke syirik. Mari kita mencukupkan diri dengan Al-Quran. Mari kita mencukupkan diri dengan petunjuk Nabi SAW. Dalam persoalan-persoalan ibadah ini tidak mungkin Nabi dimatikan, tidak mungkin Nabi diwafatkan oleh Allah kalau belum sempurna ini agama. Tinggal sekarang ini bagaimana kita mengikuti. Ya, mungkin kita tidak mendapatkan ini karena kita tidak belajar. Nah, lalu kemudian kita mengarang-arang, kita membuat-buat yang tidak ada keterangannya. Padahal al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi sudah sempurna agama ini, ya, dan karena itu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan nabinya karena tugasnya sudah selesai.